Halo semuanya, balik lagi dengan saya. Hari ini, saya menemukan sebuah cerita yang sangat menarik. Sampai-sampai, saya nggak sabar buat ceritain langsung ke kalian. Kisah ini punya semuanya. Ada sedihnya, ada bahagianya, dan yang pasti, ada pelajaran berharga di dalamnya. Jadi, siapkan cemilan kalian, dan mari kita mulai pembahasannya. Sebelum kita masuk ke ceritanya, aku ajak kalian absen dulu dong. Yuk dukung channel ini dengan cara tekan tombol like dan subscribe sekarang juga. Terus ramaikan kolom komentar di bawah ya. Tulis nama, asal kota, dan ketik hadir. Aku pengen tahu nih, sahabat paling jauh dari kota mana aja? Suasana kantor modern yang elegan. Arini, 30 tahun, seorang wanita dengan pakaian kerja yang rapi dan berkelas, duduk di ruangannya yang menghadap pemandangan kota. Arini menatap layar kompartemen pribadinya di portal HRD. Di sana tertera angka yang selama ini ia mimpikan, 50 juta rupiah. Itu adalah gaji pertamanya sebagai general manager. Setelah 5 tahun bekerja keras, sering pulang larut malam dan menjadi tulang punggung keluarga sejak suaminya, Doni, kehilangan pekerjaan 6 bulan lalu, Arini merasa semua lelahnya terbayar. Akhirnya, bisik Arini pada dirinya sendiri. Aku bisa melunasi hutang-hutang Doni dan mungkin kita bisa berlibur untuk memperbaiki hubungan kami yang mulai mendingin. Selama ini, Arini tidak pernah mengeluh. Ia membiarkan Doni menggunakan kartu kreditnya, membiayai cicilan motor pria itu, bahkan memberikan uang jajan harian tanpa pernah bertanya kemana uang itu pergi. Baginya, pernikahan adalah tentang saling mendukung saat salah satu terjatuh. Suasana, sore hari di rumah. Arini pulang dengan membawa makanan mewah untuk merayakan kabar gembira tersebut. "Doni, aku pulang," seru Arini. Namun rumah sepi. Doni tidak ada di ruang tamu. Arini berjalan menuju kamar kerja Doni yang biasanya terkunci, namun sore itu pintu sedikit terbuka. Arini bermaksud meletakkan tasnya di sana, tetapi ia melihat sebuah laci meja yang tidak tertutup rapat. Di dalamnya, sebuah ponsel lama yang jarang digunakan Doni tampak menyala, bergetar karena rentetan pesan masuk. Karena penasaran, Arini membukanya. Ponsel itu tidak memakai kata sandi. Dalam sekejap, dunia Arini seperti dihantam badai salju. Sangat dingin dan membekukan. Ponsel itu berisi aplikasi perbankan dan cat rahasia. Arini melihat riwayat transfer dari sebuah rekening rahasia atas nama Doni, rekening yang tidak pernah Arini ketahui keberadaannya. Selama 6 bulan Doni mengaku menganggur dan tidak punya uang, pria itu ternyata rutin mengirimkan uang kepada seorang wanita bernama Sheila. "Sayang, terima kasih biaya salonnya. Besok kita jalan-jalan lagi ya. Pakai mobil Arini saja biar lebih nyaman," tulis sebuah pesan dari Sheila. Doni membalas, "Tenang saja, Arini sedang sibuk cari uang untuk kita. Dia tidak akan tahu kalau tabungan rahasia hasil pesangonku dulu masih banyak. Biar saja dia yang bayar cicilan rumah. Uangku khusus untuk memanjakanmu." Tangan Arini bergemetar. Jantungnya berdegup kencang hingga telinganya berdenging. Air mata kekecewaan menetes di atas layar ponsel itu. Pria yang ia bela di depan orang tuanya, pria yang ia suapi setiap hari dengan hasil keringatnya, ternyata memperlakukannya tak lebih dari sekedar mesin ATM. Arini mendengar suara motor Doni memasuki garasi. Ia segera mengusap air matanya. Amarahnya yang semula membara, tidak-tidak mendingin menjadi sebuah tekad yang tajam. Ia tidak akan menangis. Ia tidak akan mengamuk. "Kau ingin aku yang menanggung hidupmu sementara uangmu untuk dia?" gumam Arini sambil menaruh kembali ponsel itu ke tempatnya. "Mari kita lihat seberapa hebat kau bertahan tanpaku." Arini keluar dari kamar kerja itu, tepat saat Doni masuk ke rumah dengan wajah lesunya yang berpura-pura, wajah pengangguran malang yang selama ini berhasil menipu Arini. "Hai Rin, capek ya? Ada makanan apa hari ini? Aku lapar sekali, tadi belum makan siang karena tidak punya uang," ucap Doni tanpa dosa. Arini tersenyum, sebuah senyuman yang tidak sampai ke mata. "Ada makanan enak, Doni? Sangat enak, karena mulai malam ini segalanya akan berubah." Suasana ruang makan. Lampu gantung menyala terang.
Arini duduk dengan tenang, sementara Doni duduk di hadapannya, bersiap menyantap makanan mewah yang dibawa Arini. Doni tampak lahap memakan steak wagyu yang dibeli Arini. "Rin, ini enak sekali. Tumben beli makanan mahal begini. Apa ada kabar baik?" tanya Doni sambil mengunyah, tanpa rasa curiga sedikit pun. Arini meletakkan garpunya. Bunyi denting logam di atas piring porselen terdengar nyaring di ruangan yang sunyi itu. "Aku naik jabatan, Doni. Mulai bulan depan, gajiku jadi 50 juta rupiah per bulan." Mata Doni membelalak. Ia nyaris tersedak. "Apa? 50 juta? Luar biasa, Rin. Sayang kamu memang hebat." Doni langsung meletakkan pisau kainnya dan mencoba meraih tangan Arini. "Akhirnya doa kita terjawab. Dengan uang itu, kita bisa melunasi cicilan motor yang nunggak 3 bulan, bayar kartu kreditku, dan mungkin aku bisa mulai bisnis kecil-kecilan supaya tidak menganggur lagi." Arini menarik tangannya perlahan. Ia mengeluarkan sebuah map plastik transparan dari tasnya dan meletakkannya di tengah meja. "Ini rincian pengeluaran rumah kita, Doni. Listrik, air, biaya keamanan, internet, dan stok makanan di kulkas." Doni mengeringitkan dahi. "Loh, kok dikasih lihat ke aku? Kan biasanya kamu yang atur semuanya." "Mulai besok," ucap Arini dengan suara datar namun tajam, "semua biaya ini dibagi 2. 50% dariku, 50% darimu." Doni tertawa, menganggap itu hanya candaan. "Rin, jangan bercanda. Kamu tahu sendiri aku tidak punya uang. Aku belum dapat kerja." "Oh, benarkah?" Arini menatap Doni lekat-lekat. "Lalu bagaimana dengan uang di rekening rahasiamu? Rekening yang kamu gunakan untuk membayar salon Sheila? Bagaimana dengan uang pesangon ratusan juta yang kamu sembunyikan dariku, sementara aku banting tulang membayar cicilan rumah ini?" Wajah Doni mendadak pucat. Pucat sekali, seperti darah baru saja tersedot habis dari wajahnya. Sendok di tangannya jatuh ke lantai. Arini, kamu bicara apa? Sheila itu, dia hanya teman lama." "Jangan lanjutkan kebohonganmu, Doni. Aku sudah membaca pesan-pesanmu, aku sudah melihat riwayat transfermu." Arini memotong perbincangan dengan nada dingin yang membekukan. "Aku sudah memutuskan." Arini berdiri, menatap suaminya dengan penuh penghinaan. "Aku tidak akan menceraikanmu sekarang. Aku ingin kamu tetap di sini, di rumah ini. Tapi, gaji 50 jutaku hanya milikku. Mulai detik ini, tidak ada 1 sen pun dariku yang akan mengalir ke kantongmu. Tidak untuk motormu, tidak untuk rokokmu, dan tidak untuk perutmu." Doni tergagap. "Tapi, Rin, aku suamimu. Nafkah itu kewajiban. Maksudku, istri harus membantu suami yang kesulitan." "Suami yang kesulitan?" Arini terkekeh sinis. "Kamu tidak kesulitan, Doni. Kamu hanya malas dan penipu. Kalau kamu butuh uang untuk makan, minta pada Sheila. Kalau dia memang mencintaimu, dia pasti mau menanggung hidupmu seperti yang aku lakukan selama ini." Arini mengambil piring steaknya yang masih setengah penuh, lalu membuang isinya ke tempat sampah, tepat di depan mata Doni. "Mulai besok, kulkas ini akan aku gembok. Aku akan masak hanya untuk diriku sendiri. Kalau kamu mau makan, silahkan cari uang sendiri. Oh, dan satu lagi, cicilan motormu yang nunggak, aku sudah menelpon pihak leasing. Besok mereka akan datang untuk menarik motormu, karena aku sudah berhenti membayarnya." Doni berdiri dengan emosi yang mulai memuncak. "Kamu kejam, Arini. Kamu istri durhaka. Membiarkan suami menderita, sementara kamu punya uang banyak." "Durhaka?" Arini mendekati Doni, menatapnya tepat di mata. "Durhaka adalah ketika seorang pria mencuri masa depan istrinya demi wanita simpanan. Selamat menikmati kemiskinanmu, Doni. Selamat datang di neraka buatanku." Arini berjalan pergi menuju kamar utama, menguncinya dari dalam, meninggalkan Doni yang termenung di ruang makan yang kini terasa sangat luas dan menakutkan bagi pria yang tidak punya sepeser pun uang sah di sakunya. Suasana pagi hari di dapur yang mewah. Arini tampak segar dengan pakaian olahraga branded, sementara Doni keluar dari kamar tamu dengan wajah kusut dan perut keroncongan. Arini sedang sibuk di dapur. Aroma kopi Arabica yang mahal dan wangi smoked beef yang dipanggang mengisi seluruh ruangan. Di atas meja, tersaji sarapan ala hotel bintang 5, omelet lembut, roti gandum panggang, alpukat segar, dan segelas jus jeruk murni. Doni mendekat ke meja makan dengan langkah ragu.
Ia mencoba meraih selembar roti gandum itu. Namun sebelum tangannya menyentuh piring, Arini menggeser piring tersebut menjauh. "Mau apa, Doni?" tanya Arini tanpa menoleh sambil terus menyesap kopinya. "Rin, aku lapar sekali. Dari semalam aku belum makan karena kamu membuang steak itu," ucap Doni dengan suara memelas. Arini meletakkan cangkirnya perlahan. "Aku sudah bilang kan, gaji 50 jutaku hanya untuk perutku. Di lemari bawah, aku sudah menyisakan 1 dus mie instan sisa bulan lalu. Itu jatahmu untuk seminggu ke depan. Silakan masak sendiri." Doni membuka lemari bawah dan benar saja, hanya ada mie instan goreng yang sudah hampir remuk. "Kamu tega, Rin? Kamu makan mewah begini sementara aku cuma makan mie? Aku ini suamimu." "Suami?" Arini menatap Doni dengan tatapan meremehkan. "Oh, aku lupa. Uangmu kan banyak di rekening rahasia itu. Kenapa tidak ke kafe saja dengan Sheila?" Doni terdiam. Ia tidak berani mengaku bahwa rekening rahasia itu sudah menipis karena ia baru saja membelikan Sheila ponsel terbaru minggu lalu, berharap akan mendapat balasan yang lebih. Ia mengira Arini akan terus membiayai hidupnya, sehingga ia tak ragu menghabiskan simpanannya. "Uang itu sedang didepositokan, Rin. Tidak bisa diambil sekarang," bohong Doni. "Kasihan sekali," sahut Arini dingin. Tiba-tiba suara klakson terdengar di depan rumah. 2 orang berseragam leasing turun dari mobil bak terbuka. Doni panik. Ia berlari ke jendela. "Rin, itu orang leasing. Mereka mau ambil motorku. Tolong bayarin nunggaknya sedikit saja. Aku janji akan cari kerja hari ini." Doni memohon, hampir berlutut di kaki Arini. Arini berdiri, membawa piring sarapannya menuju ruang tamu agar bisa menonton pemandangan itu dari jendela besar. "Kenapa aku harus bayar? Itu motormu. Kamu yang pakai untuk menjemput Sheila di kantornya setiap sore, kan? Biarkan saja diambil, biar kamu tahu rasanya naik angkot di bawah terik matahari, seperti yang aku lakukan dulu saat kamu belum punya apa-apa." Doni hanya bisa mematung di teras rumah, melihat motor kesayangannya dinaikkan ke atas bak. Tetangga mulai keluar rumah dan berbisik-bisik melihat motor Doni disita. Doni merasa harga dirinya hancur berkeping-keping. Ia masuk kembali ke rumah dengan kemarahan yang meluap. "Kamu puas, Arini? Kamu mempermalukan aku di depan tetangga." Arini justru tertawa kecil sambil menyurapkan potongan terakhir omeletnya. "Mempermalukanmu? Tidak, Doni. Kamu yang mempermalukan dirimu sendiri saat memilih menjadi parasit yang berkhianat. Dan ini baru hari pertama. Besok aku akan mengganti password Wi-Fi dan mencabut akses TV kabel. Fasilitas mewah ini hanya untuk mereka yang tahu cara menghargai pasangan." Arini beranjak pergi, meninggalkan Doni yang berdiri di dapur yang wami, namun perutnya terasa perih dan hatinya penuh dendam. Ia menatap dus mie instan di lantai itu dengan perasaan terhina yang luar biasa. Suasana ruang tamu pada malam hari. Doni duduk di sofa dengan tumpukan surat tagihan di atas meja. Arini baru saja pulang, membawa tas belanja dari butik ternama. Doni sudah menunggu Arini di ruang tamu selama 2 jam. Wajahnya tampak kuyu, matanya merah karena kurang tidur dan tekanan batin. Begitu Arini melangkah masuk, Doni langsung berdiri dan menyodorkan selembar kertas merah yang tampak sangat mengancam. "Rin, ini darurat. Bank menelepon tadi sore. Kalau cicilan kartu kreditku tidak dibayar malam ini, mereka akan memblokir semua akses dan menagih ke keluarga besarku. Kamu tahu kan, ibu punya penyakit jantung. Kalau orang bank datang ke rumah ibu, aku tidak tahu apa yang akan terjadi," ucap Doni dengan suara bergetar, mencoba menggunakan taktik emosional. Arini meletakkan tas belanjanya di atas kursi. Ia melirik kertas merah itu tanpa menyentuhnya. Lalu, "Rin, cicilannya cuma 5 juta. Untukmu yang gajinya 50 juta itu tidak ada apa-apanya. Tolonglah kali ini saja. Aku akan melakukan apapun. Aku akan bersihkan seluruh rumah. Aku akan cuci mobilmu setiap hari. Asal jangan biarkan bank menagih ke ibu." Doni memohon, suaranya nyaris menangis. Arini membuka tas belanjanya, mengeluarkan sebuah tas kulit berwarna coklat yang sangat elegan. "Tas ini harganya 15 juta, Doni. Baru saja aku beli karena aku suka warnanya. Dan tahu tidak, rasanya jauh lebih memuaskan menghabiskan uang untuk benda mati ini
daripada untuk membayar hutang pria yang menggunakan kartu kreditnya untuk membelikan Sheila makan malam mewah di restoran hotel. Doni terperangah. Rin, kamu masih membahas itu? Itu sudah lewat. Sekarang ini soal keselamatan ibu. Jangan bawa-bawa ibu untuk menutupi kesalahanmu, Doni. Arini menatapnya tajam. Kamu punya uang di rekening rahasia itu kan? Cairkan saja. Atau jual ponsel mahal yang baru kamu belikan untuk Sheila. Itu bisa menutup cicilanmu sebulan ini. Uangnya sudah habis, Arini. Puas kamu. Doni akhirnya meledak. Ia membanting kertas tagihan itu ke meja. Aku tidak punya apa-apa lagi. Sheila juga memblokir nomor ponselku setelah tahu motorku ditarik. Aku tidak punya siapa-siapa lagi selain kamu. Arini tersenyum tipis. Sebuah senyuman yang penuh kemenangan namun dingin. Akhirnya kamu jujur. Uangmu habis untuk dia. Dan sekarang setelah kamu miskin, dia meninggalkan kamu. Dan kamu pikir setelah semua itu, kamu bisa kembali padaku dan meminta uangku. Kamu pikir aku ini apa? Tempat penampungan barang rongsokan? Aku sulamimu, Arini. Kamu punya kewajiban moral. Kewajiban moralku adalah melindungi diriku sendiri dari parasit seperti kamu, Doni, sahut Arini. Ia berjalan menuju kamarnya. Oh, aku lupa memberitahu. Besok penagih hutang kartu kredit itu mungkin memang akan ke rumah ibumu, dan aku sudah lebih dulu mengirimkan pesan singkat ke kakakmu, memberitahu bahwa kamu punya hutang menumpuk karena selingkuh. Jadi jangan salahkan aku kalau keluargamu marah besar padamu. Doni jatuh terduduk di sofa. Ia merasa dunia benar-benar runtuh. Arini tidak hanya memutus akses uangnya, tapi juga mulai memutus dukungan sosialnya. Rin, kamu keterlaluan. Kamu mau menghancurkan hidupku sampai ke akar-akarnya, teriak Doni dari ruang tamu. Arini berhenti di ambang pintu kamar, menoleh sedikit. Bukan aku yang menghancurkan hidupmu, Doni. Kamu yang membakarnya sendiri. Aku hanya berhenti memadamkan apinya. Selamat malam, Doni. Jangan lupa matikan lampu, listrik mahal dan kamu tidak ikut bayar. Pintu kamar dikunci. Doni sendirian di kegelapan ruang tamu menatap tas belanja mewah Arini yang tertinggal di kursi. Sebuah simbol kekayaan yang ada di depan matanya, namun tak akan pernah bisa ia sentuh lagi. Suasana ruang tamu di siang hari yang terik. Ibu Doni, 60 tahun, duduk di sofa dengan wajah sembab dan memegang tisu. Doni duduk di sampingnya, tertunduk lesu seperti anak kecil yang sedang diadukan. Arini baru saja pulang untuk istirahat makan siang ketika ia menemukan pemandangan itu. Ia tahu ini akan terjadi. Doni akhirnya menggunakan senjata nuklirnya, air mata ibunya. Arini, ibu sengaja datang jauh-jauh dari kampung naik bus, ucap Bu Lastri dengan suara gemetar. Doni bercerita semuanya. Dia bilang kalian sedang ada masalah, dan sekarang motornya ditarik, kartu kreditnya macet. Ibu malu, Rin. Tadi pagi orang bank datang ke rumah ibu di kampung. Tetangga semua melihat. Arini duduk di hadapan mereka, tetap tenang, bahkan tidak melepaskan blazer kerjanya. Lalu apa yang ibu inginkan dari Arini? Tolonglah, Rin, Doni kan suamimu. Bu Lastri memegang tangan Arini dengan telapak tangannya yang kasar. Gajimu besar kan? 50 juta itu uang yang sangat banyak. Tolong lunasi hutang Doni kali ini saja. Ibu tidak mau melihat Doni menderita sampai tidak bisa makan begini. Dia sampai kurusan, Rin. Arini melirik Doni yang tetap diam, mencoba terlihat semalang mungkin. Katanya untuk biaya hidup kalian selama dia tidak kerja, Rin. Jawab Bu Lastri polos. Arini tertawa kecil, sebuah tawa yang menyakitkan. Ia mengeluarkan ponselnya dan menggeser beberapa foto serta tangkapan layar bukti transfer ke hadapan ibu mertuanya. Lihat ini, Bu. Ini bukti Doni mentransfer uang puluhan juta ke wanita bernama Sheila. Ini foto mereka sedang makan di restoran mewah saat aku sedang lembur kerja. Dan hutang kartu kredit itu bukan untuk beli beras di rumah ini, tapi untuk beli perhiasan buat selingkuhannya. Mata Bu Lastri membelalak. Ia menatap Doni dengan tidak percaya. Doni, ini benar. Doni mulai panik. Itu cuma salah paham, Bu. Arini sengaja membesar-besarkan. Salah paham? Arini menyela. Ibu, selama Doni menganggur, Arini yang membiayai semuanya. Tapi Doni mengkhianati Arini. Dia punya tabungan ratusan juta hasil pesangon yang dia sembunyikan dari kita.
Dan uang itu habis dia pakai untuk wanita lain. Sekarang uangnya habis, selingkuhannya pergi, dan dia minta aku membayar kotoran yang dia buat. Bu Lastri terdiam, tangannya gemetar memegang ponsel Arini. Namun, sebagai seorang ibu yang terlalu memanjakan anak laki-lakinya, ia kembali memohon. Rin, ibu tahu Doni salah. Dia berdosa. Tapi bagaimanapun dia suamimu. Kalau kamu tidak bantu, dia bisa masuk penjara atau gila. Apa kamu tidak kasihan pada ibu? Arini menarik tangannya dari genggaman Bu Lastri. Ibu, Arini sangat menghormati ibu. Tapi membiarkan Doni terus-menerus disuapi setelah dia menginjak-injak harga diri Arini adalah kesalahan. Jika ibu ingin membantu Doni, silahkan gunakan uang pensiun ibu atau jual tanah di kampung. Arini tidak akan mengeluarkan 1 rupiah pun untuk membayar pengkhianatan. Arini, kamu keterlaluan. Doni berteriak, berdiri dengan wajah merah padam. Kamu tega melihat ibu menderita begini? Yang membuat ibu menderita adalah kamu, Doni, bukan aku. Ibu maafkan Arini. Pintu rumah ini selalu terbuka untuk ibu, tapi tidak untuk permintaan uang bagi anak ibu yang tidak tahu diri ini. Arini berjalan menuju dapur, mengambil tas kerjanya. Aku harus kembali ke kantor. Dan Doni, kalau kamu mencoba mencuri perhiasanku di kamar untuk bayar hutangmu, aku tidak akan segan-segan melaporkanmu ke polisi dengan bukti CCTV yang sudah kupasang di setiap sudut rumah. Arini pergi meninggalkan ruang tamu yang penuh dengan isak tangis Bu Lastri dan makian pelan dari Doni. Di dalam mobil, Arini meremas setir dengan kuat. Hatinya sakit melihat ibu mertuanya sedih. Tapi ia tahu, sekali ia menyerah, Doni akan menghancurkannya selamanya. Setelah gagal menggunakan air mata ibunya, Doni mencoba strategi terakhir yang ia miliki. Pesona sebagai seorang suami. Ia tahu Arini dulu sangat mencintainya karena sifatnya yang lembut. Doni berjalan mendekati Arini, membawa secangkir teh hangat yang ia buat sendiri. Rin, kamu pasti lelah bekerja lembur terus. Aku buatkan teh kesukaanmu, ucap Doni dengan suara yang direndahkan, sangat lembut, hampir seperti bisikan. Arini tidak mendongak dari layar laptopnya. Letakkan saja di sana. Doni tidak menyerah. Ia duduk di lantai di samping kursi Arini, mencoba memijat kaki Arini dengan perlahan. Maafkan aku ya Rin, aku tahu aku sudah mengecewakanmu. Tapi jujur, sejak kita tidak bicara seperti dulu, aku merasa hampa. Aku merindukan masa-masa kita dulu, saat kita belum meributkan soal uang. Arini menghentikan jemarinya di atas keyboard. Ia menoleh, menatap Doni dengan tatapan datar. Masa-masa di mana aku tidak tahu kalau kamu selingkuh maksudmu. Wajah Doni sedikit menegang, namun ia tetap senyum manis. Aku hilaf, Rin. Pria bisa melakukan kesalahan bodoh saat merasa tidak berdaya karena pengangguran. Tapi hatiku selalu milikmu. Apakah tidak ada kesempatan kedua untuk kita? Secara batin, aku masih suamimu, Arini. Aku ingin melayani dan menyayangimu lagi. Doni mulai mencoba menyentuh tangan Arini, menatapnya dengan pandangan menggoda yang dulu selalu berhasil membuat Arini luluh. Ia mengira, jika ia bisa menaklukkan Arini di tempat tidur malam ini, Arini akan kembali lembut dan dompetnya akan terbuka lagi. Arini menarik tangannya. Ia justru menutup laptopnya dan menatap Doni dengan senyum yang sangat aneh. Senyum yang membuat Doni merasa menang. Kamu ingin melayaniku sebagai suami, Doni? Benar-benar ingin? Tanya Arini dengan senyum lebar. Tentu sayang, apapun yang kamu mau. Jawab Doni bersemangat, mengira umpannya dimakan. Baik, Arini mengambil sebuah buku nota kecil dari atas meja. Mulai sekarang, aku akan menerapkan sistem profesional. Karena kamu sudah tidak memberi nafkah lahir, maka setiap layanan yang kamu berikan ada harganya. Kamu mau memijat kakiku? Oke, harganya 50.000. Akan kupotong dari hutang biaya listrikmu bulan ini. Senyum Doni hilang seketika. Apa? Kamu menghargai perhatianku dengan uang? Bukannya itu yang kamu lakukan pada Sheila? Arini berdiri, menatap Doni dengan penuh penghinaan. Kamu memberikan perhatian padanya karena kamu membayar. Jadi di rumah ini juga sama. Kamu mau tidur di kamar utama denganku? Tarifnya 1 juta semalam. Uangnya harus tunai di muka atau dipotong dari hutang cicilan rumah yang seharusnya jadi bagianmu. Arini, kamu sudah gila.
Kamu memperlakukan suamimu seperti orang bayaran." Doni berdiri dengan wajah merah padam karena terhina. "Kenapa? Kamu merasa terhina?" Arini terkekeh dingin. "Itulah yang aku rasakan setiap kali aku menyadari bahwa aku membiayai hidupmu sementara kamu memberikan tubuh dan perhatianmu pada wanita lain. Jika kamu ingin diperlakukan sebagai suami, bertindaklah sebagai suami yang bertanggung jawab. Jika kamu hanya ingin menjual rayuan demi uangku, maka ini adalah tarifnya." Arini melempar buku nota itu ke dada Doni. "Pijatanmu padi tidak enak, jadi tidak ada potongan hutang untukmu malam ini. Keluar dari ruang tengah ini, aku mau istirahat." Doni mematung. Rayuannya mental. Senjata cintanya kini justru menjadi bumerang yang mempermalukan dirinya sendiri. Arini benar-benar telah mengubah rumah mereka menjadi sebuah kantor di mana setiap perasaan memiliki label harga. Suasana sore hari di ruang kerja Arini yang baru direnovasi. Arini sedang memeriksa beberapa dokumen lama di laptop cadangan milik Doni yang tertinggal di gudang. Ia menemukan sebuah folder tersembunyi yang dilindungi kata sandi. Arini mencoba memasukkan tanggal lahir Doni. Salah. Tanggal pernikahan mereka? Salah. Dengan napas berat, ia memasukkan tanggal lahir Sheila yang ia dapat dari media sosial wanita itu. Klik, folder terbuka. Isi folder itu membuat jantung Arini berdeguk kencang karena amarah. Selama ini, Doni mengaku di PHK karena efisiensi perusahaan akibat pandemi. Namun, dokumen-dokumen internal, surel peringatan, dan surat pemecatan yang asli tersimpan di sana. Doni tidak dipecat karena ekonomi. Doni dipecat karena penggelapan dana kantor sebesar 200 juta rupiah. Dan alasan dia melakukan itu untuk membelikan Sheila sebuah mobil bekas sebagai hadiah ulang tahun setahun yang lalu. Jadi, selama ini aku tidak hanya menghidupi seorang pengkhianat, tapi juga seorang kriminal, bisik Arini. Tangannya gemetar. Tepat saat itu, Doni masuk ke ruangan tanpa mengetuk. Ia tampak berantakan. Rambutnya berminyak dan bajunya belum disetrika. Kontras dengan Arini yang tampak sangat berkuasa di balik meja kerjanya. "Rin, aku butuh bicara. Aku sudah tidak tahan. Aku lapar. Aku tidak punya pulsa untuk mencari kerja. Dan semua temanku menjauh setelah kamu membeberkan semuanya," keluh Doni. Masih mencoba mencari simpati. Arini memutar layar laptopnya sehingga menghadap ke arah Doni. "Cari kerja, Don? Siapa yang mau mempekerjakan seorang pencuri, Doni?" Doni mematung. Matanya melebar menatap surat pemecatannya yang terpampang jelas di layar. Dari mana kamu dapat itu? Kamu bilang kamu pengangguran malang korban pandemi. Ternyata kamu pengangguran karena kamu merampok kantormu sendiri demi memanjakan Sheila." Arini berdiri. Suaranya menggelegar. "Dan tahu apa yang paling menjijikan? Selama 6 bulan ini, aku menggunakan gajiku untuk menutupi cicilan hutang yang kamu buat untuk menutupi sebagian uang kantor yang kamu gelapkan, agar kamu tidak dipolisikan." Doni jatuh berlutut. Kali ini bukan karena rayuan, tapi karena ketakutan yang nyata. "Rin, tolong, kalau perusahaan tahu aku menyimpan dokumen itu, atau kalau ini sampai ke polisi, aku bisa dipenjara. Aku melakukan itu karena Sheila mengancam akan meninggalkanku kalau aku tidak membelikannya mobil. Dan kamu lebih takut kehilangan dia daripada kehilangan kehormatanmu sebagai suamiku?" Arini mendekat, membungkuk hingga wajahnya sejajar dengan Doni. "Kamu membiarkan aku bekerja siang malam, menahan lelah hanya untuk mencuci kotoran yang kamu buat bersama wanita lain. Aku akan berubah, Rin. Aku janji." "Terlambat, Doni. Perjanjian uangku milikku sekarang naik level. Sekarang uangku adalah senjataku." Arini mengambil ponselnya. "Aku punya kontak HR di kantormu yang dulu. Aku bisa saja mengirimkan bukti bahwa kamu masih menyimpan data rahasia mereka jika kamu tidak melakukan apa yang kukatakan." Apa yang kamu mau?" tanya Doni dengan suara parau. "Aku ingin kamu merasakan bagaimana rasanya menjadi pelayan di rumah ini, tanpa gaji, tanpa fasilitas, dan tanpa harga diri. Dan jangan pernah bermimpi menyentuh 1 sendok makan pun dari meja makanku tanpa izinku." Arini menutup laptopnya dengan dentuman keras. "Sekarang, keluar dan bersihkan kolam renang. Pakai sikat gigi kalau perlu. Aku ingin airnya sebening pengkhianatanmu." Doni keluar dengan bahu merosot. Hancur total. Ia menyadari bahwa Arini bukan lagi istrinya yang lembut. Arini sekarang adalah pemegang rantai nasibnya. Dan rantai itu ditarik sangat kencang. Suasana halaman depan rumah Arini yang asri. Arini baru saja turun dari mobilnya ketika melihat seorang wanita berdiri di depan pagar dengan penampilan yang jauh dari kata mewah. Itu Sheila. Sheila, yang dulu di foto-foto tampak glamor dengan barang branded pemberian Doni, kini terlihat kusam.
Rambutnya tidak tertata, dan tas yang ia bawa adalah tas tiruan yang sudah mengelupas kulitnya. Begitu melihat Arini, ia langsung mendekat dengan wajah memelas. "Mbak Arini, tolong mbak, saya mau bicara sebentar," ucap Sheila dengan suara gemetar. Arini tetap tenang, tidak turun dari mobil sepenuhnya, hanya berdiri di balik pintu mobil yang terbuka. "Aku tidak punya urusan denganmu, Sheila. Seingatku, kamu sudah memblokir nomor Doni setelah dia jatuh miskin. Kenapa sekarang muncul di rumahku?" Sheila menangis, air mata yang tampak sangat dipaksakan. "Doni menjanjikan banyak hal pada saya, Mbak. Dia bilang dia punya banyak uang, tapi sekarang karena dia tidak bisa membayar sisa cicilan mobil yang dia berikan pada saya, mobil itu ditarik oleh pihak debt collector yang kasar. Saya diusir dari kontrakan karena Doni tidak bayar 3 bulan terakhir. Saya tidak punya siapa-siapa, Mbak." Arini tertawa, suara tawanya jernih namun penuh penghinaan. "Lalu, kamu datang ke sini minta aku membayarnya. Kamu ingin aku, istri yang suaminya kamu curi untuk melunasi hutang-hutang kencan kalian. Mbak kan kaya, gaji Mbak 50 juta. Bagi Mbak, uang 20 juta untuk tebus mobil itu kecil," ucap Sheila tanpa malu. "Kasihanilah saya, Mbak. Saya juga korban kebohongan Doni." Tepat saat itu, Doni keluar dari rumah sambil membawa sapu dan ember. Ia baru saja selesai membersihkan gudang atas perintah Arini. Melihat Sheila, Doni mematung. Wajahnya berubah antara rindu, malu, dan marah. "Sheila, kamu kesini?" tanya Doni gagap. "Sheila, kamu tega ya?" teriak Sheila beralih menyerang Doni. "Kamu bilang istrimu itu bodoh dan cuma mesin uang, tapi sekarang kenapa kamu biarkan aku sengsara? Mana janji kamu mau membelikan aku apartemen?" Doni menunduk, tidak berani menatap mata Sheila maupun Arini. Aku tidak punya uang lagi, Shell. Arini memegang semua akses." Arini menutup pintu mobilnya dengan dentuman keras. Ia berjalan mendekati mereka berdua, berdiri di tengah-tengah seperti seorang hakim. "Kalian lihat betapa menjijikkannya kalian berdua." Arini menatap Sheila. "Kamu wanita yang hanya mencintai dompet pria, datang mengemis pada istri sah yang suaminya kamu khianati. Dan kamu, Doni, pria yang rela menjadi pencuri demi wanita yang sekarang menghinamu karena kamu sudah tidak punya uang." Arini mengambil dompetnya dari tas, mengeluarkan selembar uang Rp50.000, lalu menjatuhkannya ke tanah di depan kaki Sheila. "Ini uang untuk ongkosmu pergi dari sini, Sheila. Itu adalah nilai maksimal yang layak kudapatkan dari harga dirimu. Jangan pernah injakan kakimu di sini lagi, atau aku akan melaporkanmu atas pasal perzinaan dan pencucian uang hasil penggelapan yang dilakukan Doni untukmu. Aku punya semua buktinya." Sheila terdiam, wajahnya merah padam karena malu. Ia memungut uang itu dengan tangan gemetar dan segera pergi dari sana dengan langkah 1000. Doni mencoba mendekati Arini. "Rin, maafkan aku. Aku benar-benar buta dulu. Jangan sentuh aku dengan tangan yang pernah membelikan dia mobil dari hasil mencuri. Masuk ke dalam dan lanjutkan pekerjaanmu. Masih ada sisa kotoran di kolam renang yang harus kamu bersihkan. Dan ingat, malam ini kamu tidur di lantai dapur. Aku ingin kamu merasakan dinginnya lantai, sedingin hatiku saat tahu semua pengkhianatanmu." Arini masuk ke dalam rumah dengan langkah anggun, meninggalkan Doni yang meratapi nasibnya di halaman, menyadari bahwa ia telah kehilangan segalanya demi wanita yang bahkan tidak sudi melihatnya saat ia tak punya harta. Doni tampak memiliki sedikit rasa percaya diri kembali. Ia merasa telah menemukan celah hukum untuk merenggut kembali harga dirinya. Atau lebih tepatnya, uang Arini. "Arini, kita perlu bicara serius," ucap Doni sambil berdehem. "Ini Pak Heru, pengacaraku. Aku sudah berkonsultasi. Meskipun kamu yang mencari uang, tapi menurut hukum, pendapatan yang diperoleh selama masa pernikahan adalah harta gonogini. Itu artinya, separuh dari gajimu yang 50 juta itu adalah hakku." Arini meletakkan kunci mobilnya dengan perlahan. Ia tidak tampak terkejut, justru terlihat ingin tertawa. "Oh, benarkah? Jadi sekarang kamu mengancamku dengan hukum?" "Ini bukan ancaman, Mbak Arini," sahut Pak Heru dengan nada sok tahu. "Klien saya, Pak Doni, merasa ditelantarkan secara nafkah batin dan ekonomi oleh istrinya sendiri. Jika Mbak tidak memberikan akses pada aset dan gaji tersebut, kami akan mengajukan gugatan ke pengadilan untuk pembagian harta sekarang juga, bahkan tanpa perceraian." Doni tersenyum tipis. "Aku hanya minta hakku, Rin. Kasih aku 200 juta sekarang untuk melunasi hutang-hutangku, dan aku tidak akan menuntut separuh gajimu tiap bulan."
Arini berjalan menuju brankas kecil di sudut ruangan, mengambil sebuah amplop coklat tebal, lalu melemparkannya ke atas meja. "Silahkan, gugat aku," tantang Arini. "Tapi sebelum kalian ke pengadilan, baca dulu dokumen itu. Itu adalah draft laporan kepolisian yang sudah disiapkan pengacaraku. Pengacara asli, bukan kaleng-kaleng." Doni membuka amplop itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya ada bukti alur dana penggelapan uang kantor yang kamu lakukan, Doni. Ingat uang 200 juta yang kamu curi? Aku sudah melunasinya ke kantormu yang dulu agar mereka tidak mempolisikanmu saat itu. Tapi, aku melakukannya dengan perjanjian subrogasi. Artinya, sekarang kamu berhutang 200 juta itu padaku secara pribadi. Wajah Doni mulai memucat lagi. Jika kita bicara harta gonogini, maka kita juga bicara tentang hutang gonogini. Karena uang yang kamu gelapkan itu digunakan untuk keperluan pribadimu bersama Sheila, itu dikategorikan sebagai hutang sepihak yang merugikan harta bersama. Ditambah lagi, aku punya bukti kamu memalsukan tanda tanganku untuk jaminan kartu kreditmu. Arini menatap Pak Heru, si pengacara gadungan. Dan Anda, Pak Heru, jika Anda membantu klien Anda melakukan pemerasan berdasarkan harta yang didapat dari tindak pidana penggelapan, Anda bisa terseret pasal persengkokolan. Masih mau lanjut? Pak Heru langsung membereskan tasnya. "Maaf Pak Doni, sepertinya data yang Bapak berikan pada saya tidak lengkap. Saya permisi dulu." Pak Heru, tunggu!" teriak Doni. Namun pengacaranya sudah lari keluar pintu. Arini melipat tangannya di dada. "Jadi, Doni, masih mau menuntut separuh gajiku? Ingat, jika kita ke pengadilan, aku akan memastikan semua bukti perselingkuhan dan penggelapanmu terpampang nyata. Kamu tidak akan dapat harta, kamu justru akan dapat rompi oranya." Doni jatuh terduduk, lemas. "Rin, kamu benar-benar tidak menyisakan jalan keluar untukku. Jalan keluar itu sudah kamu tutup sendiri saat kamu mentransfer uang untuk Sheila. Sekarang, kemasi barang-barangmu. Aku sudah bosan melihat wajahmu di rumah ini. Besok pagi surat cerai resmi akan sampai di tanganmu. Dan kamu pergi dari sini tanpa membawa apapun kecuali baju yang melekat di badanmu." Suasana pagi hari yang cerah. Sebuah truk kecil terparkir di depan rumah. Arini berdiri di teras dengan kacamata hitam, sementara 2 petugas keamanan kompleks berdiri menjaganya. Doni keluar dari pintu depan membawa 1 koper tua dan 2 kantong plastik besar berisi pakaian-pakaiannya. Tidak ada lagi parfum mahal, tidak ada lagi senyum sombong. Wajahnya layu, rambutnya acak-acakan, dan ia tampak jauh lebih tua dari usia aslinya. Ia berhenti di depan Arini, berharap ada sedikit sisa kasih sayang di mata istrinya. "Rin, aku benar-benar harus pergi sekarang. Aku tidak punya tempat tinggal. Ibu di kampung juga masih marah besar padaku." Arini menyesap kopi paginya dengan tenang. "Itu bukan urusanku lagi, Doni. Kamu punya kaki, punya tangan. Mulailah hidup dari nol sebagai pria yang tidak punya apa-apa. Seperti saat aku pertama kali mengenalmu. Bedanya, kali ini tidak akan ada aku yang membantumu berdiri." "Aku minta maaf, Rin, untuk semuanya," bisik Doni. "Maafmu tidak bisa membayar waktu dan air mata yang kubuang untukmu," balas Arini tanpa menoleh. "Tapi aku berterima kasih padamu. Berkat pengkhianatanmu, aku sadar bahwa gajiku yang 50 juta itu terlalu berharga untuk menghidupi benalu. Aku jauh lebih bahagia menghabiskannya untuk diriku sendiri." Arini memberikan kode kepada petugas keamanan. "Tolong antar Pak Doni sampai ke gerbang depan. Pastikan dia tidak membawa barang apapun milik rumah ini." Doni berjalan gontai menuju gerbang. Ia sempat menoleh ke arah rumah mewah yang selama ini menjadi zona nyamannya. Ia melihat Arini masuk ke dalam rumah dan menutup jati yang besar itu dengan mantap. Suara kunci yang berputar terdengar seperti vonis akhir bagi hidupnya yang penuh tipu daya. 1 bulan kemudian, Arini duduk di sebuah restoran fine dining di lantai teratas gedung pencakar langit. Ia tidak lagi makan sendiri dengan rasa sedih. Ia mengundang ibu dan kakak-kakaknya untuk merayakan keberhasilannya mendapatkan promosi lagi. "Arini, ibu dengar Doni sekarang kerja jadi buruh angkut di pasar," tanya kakaknya pelan. Arini menyesap kopi paginya. "Aku tidak tahu dan tidak ingin tahu, Kak. Setiap orang menuai apa yang mereka tanam. Dia menanam pengkhianatan, jadi dia sedang memanen kemiskinan." Ponsel Arini bergetar. Sebuah notifikasi masuk. Gaji masuk, 65 juta rupiah. Ia mematikan layar ponselnya. Dulu, angka-angka itu membuatnya cemas karena harus memikirkan hutang Doni. Sekarang,
Angga itu adalah simbol kemandiriannya. Ia melihat ke arah jendela besar yang menampilkan gemerlap lampu kota. Arini menyadari bahwa, salahkah aku membiarkan suamiku hidup susah? Bukanlah pertanyaan yang tepat. Pertanyaan yang benar adalah, mengapa aku harus merasa bersalah karena berhenti menjadi korban? Malam itu, Arini pulang ke rumahnya yang sunyi namun damai. Tidak ada lagi bau rokok yang bukan miliknya, tidak ada lagi tagihan rahasia, dan tidak ada lagi kebohongan. Ia tidur di ranjang king size miliknya, sendirian namun merasa sangat utuh. Kebebasan ternyata adalah kemewahan yang paling mahal yang pernah ia beli dengan gajinya. Tamat. Oke, itu dia pembahasan kita hari ini. Gimana? Cukup bikin geleng-geleng kepala, kan? Saya harap kalian dapat sesuatu dari video ini, atau minimal bisa nemenin waktu luang kalian. Jangan lupa subscribe kalau kalian nggak mau ketinggalan cerita-cerita menarik berikutnya yang bakal saya bahas. Makasih udah mampir di channel ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.